Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Storia Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kalian kemarin yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting di sekitar proklamasi. Nah, kemarin kan kita sudah bahas sampai terjadinya pembacaan teks proklamasi. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni bagaimana sih penyebaran luasan berita proklamasi tersebut? Pada waktu itu kan belum ada yang namanya handphone, belum ada transportasi yang mumpuni pada waktu itu. Belum ada WA, belum ada Instagram, ya, dan lain-lain. Lalu bagaimana proses tersebarnya? Nah, pada waktu itu Adam Malik mengambil salinan proklamasi. Nah, Adam Malik ini siapa? Kalau teman-teman masih ingat, Adam Malik ini adalah sang pengetik teks proklamasi, ya. Dia menyerahkan salinan teks tersebut kepada Asa Bafaqih untuk diteruskan pada penghulu Lubis, yang kemudian disiarkan melalui corong radio kantor berita Domei. Nah, jadi mereka menyebarkannya itu secara estafet, yang akhirnya disiarkan secara masif melalui radio. Nah, radionya pun nggak kayak radio kita sekarang, teman-teman, yang bebas. Radio Domei ini adalah kantor berita punya Jepang. Nah, jadi ada seorang pejuang yang kebetulan bekerja di radio Jepang tersebut, bernama Penghulu Lubis tadi. Kemudian Maladi dan Yusuf Ronodipuro. Nah, kedua orang ini, teman-teman, ini adalah pemuda yang juga bekerja di stasiun tersebut. Nah, mereka itu nekat untuk mengambil alat pemancar dan menyebar luaskan berita tersebut ke pelosok negeri. Nah, radio inilah yang menjadi cikal bakal munculnya RRI atau Radio Republik Indonesia. Nah, di Bangka sendiri ada kan kantornya, kantor RRI. Ya, hampir di seluruh Indonesia ada kantor RRI. Next. Nah, kemudian surat kabar pertama yang memuat berita tentang proklamasi ini, teman-teman, adalah bernama Cahaya, Bandung, dan Suara Asia, Surabaya. Nah, jadi ada dua surat kabar. Yang pertama adalah surat kabar Cahaya, ini ejaan lama ya sebelum ada EYD. Cahaya di Bandung dan Suara Asia di Surabaya. Namun keduanya akhirnya diketahui Jepang, yang ya teman-teman tahu, Jepang ini berusaha untuk menjaga kerahasiaan bahwa mereka itu sudah menyerah, karena Jepang ini sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua mempunyai kewajiban untuk menjaga Indonesia tetap berada pada status quo namanya, atau status yang netral, untuk dibiarkan terjadinya kekosongan kekuasaan sampai akhirnya sekutu yang diketuai oleh Amerika Serikat itu masuk ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan. Nah, keduanya akhirnya ditutup oleh Jepang karena ketahuan ya teman-teman menyebarkan kabar proklamasi ini. Kemudian muncul lagi surat kabar Suara Merdeka namanya di Semarang, yang juga nekat dan berani gitu untuk menyebarkan semangat kemerdekaan ini gitu ya. Ya, iyalah, tentu menjadi euforia bagi masyarakat Indonesia. Sudah beratus-ratus tahun masa kemerdekaan ini ditunggu, akhirnya tiba juga pada hari itu. Makanya surat kabar Suara Merdeka ini tetap nekat, walaupun teman-temannya itu kayak surat kabar Cahaya dan Suara Asia itu sudah dibredel, sudah ditutup semuanya. Next. Nah, setelah ada penyebar luasan berita tadi, bagaimana sih reaksi rakyat Indonesia? Tentu rakyat Indonesia menyambut baik dan sukacita tentang berita proklamasi ini. Nah, bendera merah putih pun berkibar di mana-mana, di depan rumah ya. Itu wah, meriah sekali pada waktu itu. Kemudian coret-coret anti imperialisme itu pun dilakukan gitu. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu mewujudkan atau mengekspresikan keceriaannya, kebahagiaannya itu dengan mencoret-coret dinding-dinding, terutama kantor pemerintahan Jepang itu dengan tulisan anti imperialisme dan lain-lain. Ini bukan tindakan yang
apa ya, yang vandalisme ya, atau yang mengotori, tapi memang ini ekspresi kebahagiaan. Tapi teman-teman jangan tiru ya, zaman sekarang ini pemuda ini sering nyoret-nyoret, nggak ada kepentingan, bahkan fasilitas umum itu dicoret-coret. Itu tindakan vandalisme teman-teman namanya, tindakan yang tidak dibolehkan, merusak fasilitas umum. Jangan dilakukan, oke? Termasuk sekolah ya, gedung-gedung sekolah, meja, jangan dicoret. Sebagai pemuda Indonesia yang keren, yang baik ya, harus menjaga fasilitas umum, karena itu punya kita bersama. Oke. Nah, coret-coret ini terutama ditujukan kepada pasukan sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, Jepang itu berusaha untuk mempertahankan kondisi Indonesia sampai sekutu itu datang. Nah, kemudian dilakukan rapat di lapangan Ikada, rapat raksasa ya, tanggal 19 September 1945. Next. Nah, ini teman-teman, bisa kalian lihat ini gambarnya ya, aksi coret-coret mereka ini. Indonesia never again, the lifeblood of any nation. Jadi Indonesia itu tidak lagi untuk dijajah dari negara manapun. Ada lagi nih, apa ini? Bapak juga kurang jelas nih bacanya karena ini foto lama. Respect our, itulah pokoknya. Pokoknya ya dengan ini diekspresikannya. Jadi kayak graffiti ya. Nah ini Soekarno, Hatta yes, Van Mook, Van der Plas no. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari sekutu tadi ya. Next. Ada lagi, nah, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, kurang lebih ginilah eksisnya pemuda di zaman dulu ya. Mereka ini keren gitu, mengekspresikan kebahagiaannya ya, dengan apa ini, dengan menaiki kendaraan ya, dengan menaiki truk apa ini ya. Ini mah pemuda-pemuda yang patriotik ya, yang nasionalis. Anak-anak sekarang itu malah suka main TikTok ya. Mengekspresikan kebahagiaannya itu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat menurut Bapak. Jadi lakukan ekspresi kebahagiaan atas selebrasi terhadap sesuatu yang bermanfaat gitu. Misalnya prestasi ya, prestasi Anda baik akademik maupun akademik, seperti itu. Next. Nah, selain reaksi rakyat jelata, ada juga reaksi rakyat dari kalangan-kalangan pejabat atau ningrat, seperti Sultan Jogja Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8. Ini raja di Jogja ya, ini mendukung penuh dan mengatakan bahwa Yogyakarta siap untuk menjadi bagian Republik Indonesia. Kemudian di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara juga tokoh pendidikan kita, dengan mengendari sepeda melakukan pawai keliling luar biasa bersama murid-muridnya di sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasti seru banget ya masa itu ya. Dia ketika dengar berita yang diimpi-impikan itu, mereka langsung melakukan selebrasi, melakukan pawai gitu di kota Yogyakarta yang asri. Kemudian melalui corong masjid ya dan lonceng gereja serta kentongan rumah di rumah penduduk, mereka membunyikan itu semua gitu setelah mendengar berita proklamasi. Keren ya. Jadi ini melalui corong masjid, lonceng gereja, mungkin juga di tempat peribadatan yang lain juga. Ini suatu harmoni kebersamaan umat beragama yang luar biasa gitu ya, menunjukkan persatuan kita pada waktu itu, luar biasa. Next. Nah, lalu bagaimana kehidupan politik setelah proklamasi, teman-teman? Nah, PR setelah terbentuknya suatu bangsa, setelah kita memproklamirkan diri sebagai sebuah bangsa, meskipun ancaman itu masih jelas terlihat dari Jepang dan sekutu, PR kita selanjutnya adalah membentuk pemerintahan. Ya, pemerintahan tidak hanya sekedar nama pemerintahan, tapi harus ada struktur, ya, struktur organisasinya. Itu ya, badan-badan pemerintahannya. Maka dilakukanlah sidang PPKI ya, tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sidang pertama tanggal 18 ini, sehari setelah proklamasi itu, mereka mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.
dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya yang pertama dan dipilih secara aklamasi. Apa itu aklamasi, teman-teman? Aklamasi itu dipilih tanpa adanya protes ataupun gugatan. Jadi semuanya setuju, serempak. Kemudian presiden dan wakil sebelumnya dibentuk MPR. Jadi setelah presiden dan wakil ini terbentuk, ya, itu apa namanya tuh istilahnya tuh, sebelum MPR terbentuk, ini akan dibantu dengan satu badan namanya Komite Nasional. Nah, jadi kan MPR ini belum ada nih. Jadi presiden dan wakil ini akan dibantu oleh suatu badan setara Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu namanya Komite Nasional, ya. Next. Nah, kemudian dilakukan sidang yang kedua. Sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, ya. Lanjutannya, mereka menghasilkan satu keputusan untuk membentuk Provinsi Indonesia yang pertama berjumlah 8 provinsi. Berikut menunjuk gubernur-gubernurnya. Kemudian mereka juga menyusun kabinet dengan membentuk 12 kementerian, teman-teman. Diangkat juga menteri tanpa portofolio, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Sekretaris Negara, dan juru bicara presiden. Oke. Nah, selain Komite Nasional Indonesia Pusat yang membantu presiden tadi, dibentuk juga yang namanya Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID untuk membantu tugas gubernur. Nah, jadi Komite Nasional Indonesia Pusat tadi membantu tugas presiden dan wakilnya, sedangkan Komite Nasional Indonesia Daerah ini membantu tugas dari gubernur sebagai kepala daerah di 8 provinsi yang sudah dibentuk sebelumnya tadi. Nah, kabinet pertama yang dibentuk ini, ya, orang-orangnya, ya. Eksis dulu, Bor. Iya. Oke. Bagaimana kehidupan politik setelah proklamasi? Nah, dilakukan lagi sidang PPKI, ya. Tadi kan tanggal 18 sampai tanggal 19, ya. Ini dilaksanakan lagi tanggal 22 Agustus 1945. Keputusannya adalah menjadikan PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya parpol di Indonesia. Kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, inilah nanti yang jadi nenek moyangnya, ya, atau induknya dari TNI. Dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Jadi pada sidang yang di 22 Agustus ini ada 3, ya. Ada 3 keputusan, yakni mendirikan Partai PNI, kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat yang bertanggung jawab di keamanan, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Next. Nah, Komite Nasional ini, teman-teman, dibentuk di seluruh wilayah Indonesia. Mereka berpusat di Jakarta. Komite Nasional ini berperan sementara sebagai lembaga legislatif, ya, MPR DPR. Sementara itu di daerah juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID yang bertugas membantu tugas-tugas gubernur. Sudah dijelaskan tadi. Nah, KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Mereka beranggotakan 125 orang yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodemejo. Nah, untuk mempelancar tugas KNIP, dibentuk pula Badan Pekerja atau BPK NIP. Ya, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, setelah kemerdekaan, teman-teman, mulai dipikirkan untuk membentuk tentara kebangsaan, ya. Ya, tentu perlu dong yang namanya tentara ini untuk menjaga keamanan. Namun untuk menghindari provokasi atau bentrokan, kemarahan dengan Jepang maupun sekutu, karena ya kita belum merasa mampu gitu, ya, untuk menghadapi mereka secara militer. Ya jelas saja peralatan militer kita juga masih kurang gitu, ya. Kemudian
anggota-anggotanya juga berasal dari laskar rakyat yang berjuang dulu, yang dimana pengetahuan militernya juga tidak sebaik Jepang dan sekutu tentunya. Maka hanya dibentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, dalam BKR ini dihimpun pula kekuatan dari peta. Nah, ini lumayan lah, ini hasil didikan Jepang sebelumnya ya yang kita bahas, atau pembela tanah air, kemudian Seinendan, Keibodan, dan Kaikun. Nah, justru didikan Jepang inilah yang menjadi bumerang atau senjata makan tuan bagi Jepang, teman-teman, dimanfaatkan untuk perjuangan. Next. Nah, tentara peta. Nah, ini teman-teman gambaran tentara peta. Mereka sudah berseragam, dilengkapi juga dengan samurainya ya. Oke. Nah, banyak lulusan-lulusan peta ini teman-teman. Salah satunya Pak Harto juga kalau tidak salah juga lulusan dari peta ini teman-teman. Jenderal Sudirman yang jelas-jelas. Nah, seorang jenderal besar itu ini juga lulusan dari peta loh ya. Next. Heiho. Nah, ini Heiho ya. Ini gambaran dari Heiho. Kalau peta tadi itu prajurit-prajuritnya itu dididik kayak selayaknya akademi militer teman-teman. Jadi mereka itu bisa mempunyai pangkat yang lebih tinggi gitu sebagai perwira. Nah, kalau Heiho ini hanya sekedar istilahnya prajurit pembantu tentara Jepang lah, yang hanya dididik untuk pekerjaan yang kasar dan keras gitu dalam medan perang. Jadi mereka itu memiliki pangkat-pangkat yang ya prajurit-prajurit biasa seperti itu. Nah, kemudian reaksi pemuda akibat dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat ini seperti apa? Nah, kebijakan pemerintah dalam membentuk BKR ini mendapat reaksi yang tidak puas dari golongan pemuda. Kenapa? Karena mereka menginginkan bentuk tentara nasional yang semestinya gitu dan diakui. Oleh karena itu, pemuda ini membentuk laskar-laskar perjuangan bersenjata seperti API atau Angkatan Pemuda Indonesia, kemudian BPI atau Barisan Pemuda Indonesia, Hizbullah, Sabilillah, dan lain-lain. Nah ini adalah laskar rakyat ya. Jadi mereka membentuk milisi atau pasukan tersendiri gitu dengan persenjataan yang seadanya ya, bawa parang, ada apa ini, ada kayu, bambu, dan segala macam. Oke. Next. Luar biasa semangat juangnya. Nah, pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Kebijakan pemerintah untuk menunda pembentukan tentara ini semakin gawat karena ternyata hampir di setiap kota setelah kemerdekaan itu terjadi pertempuran baik terhadap Jepang maupun terhadap sekutu atau AFNE. Nah, sekutu ini sudah datang pada waktu itu dan nikah. Jadi nanti akan dijelaskan lah pada materi selanjutnya apa itu AFNE, apa itu nikah. Tapi yang jelas nikah ini adalah kepanjangan dari Netherlands Indies Civil Administration, yang merupakan pasukan kiriman dari sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Tapi ternyata nanti mereka ternyata membonceng yang namanya AFNE. Apa itu AFNE? AFNE adalah Allied Force Netherlands East Indies. Jadi Belanda kan juga bagian dari sekutu tadi. Nah, Belanda ini istilahnya tuh mau minta bayaran lah dari kerjasama mereka untuk mengalahkan Jepang ini. Artinya mereka ingin ikut kembali ke Indonesia dan menduduki kembali Indonesia gitu lewat nikah gitu, yang membonceng atau yang mengajak AFNE ini masuk lagi ke Indonesia. Kurang ajar ya. Oke. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya bahwa untuk memperkuat keamanan umum diadakan suatu tentara keamanan rakyat. Nah, inilah cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia ya, yang dulu namanya ABRI. Makanya tiap 5 Oktober itu diperingati sebagai hari jadi Tentara Nasional Indonesia gitu, karena sudah ada kata tentara di situ, tentara reguler lah istilahnya. Oke. Ditunjuk kemudian sebagai pimpinan Tentara Keamanan Rakyat ini adalah Supriyadi, tokoh pemberontakan peta di Blitar. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya, sempat terjadi pemberontakan peta di Blitar. Nah, awalnya yang menjadi calon yang menjadi panglima tertinggi dari
TKR ini itu Supriyadi nih gitu ya, yang dibantu kepala staf umum yang dipimpin oleh Jenderal Urip Sumoharjo. Tapi teman-teman, Pak Supriyadi ini nggak kunjung muncul setelah ditunggu selama selama 1 bulan. Sehingga atas saran Jenderal Urip ditunjuklah Kolonel Sudirman. Oh, emang sudah takdir Allah lah ya, hoki nih Pak Dirman ini, dan sekarang jadi legenda di Indonesia bahkan di dunia. Bahkan di Jepang sendiri tuh patung beliau itu tuh dipajang loh, dibuat di depan kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Karena mereka kagum dengan semangat juangnya gitu. Dan menjadi Panglima TKR melalui konferensi militer pada bulan November 1945. Dan fakta menariknya teman-teman, Jenderal Sudirman ini adalah satu di antara 3 orang Indonesia yang mempunyai bintang 5 atau jenderal besar. Yang kedua itu Pak Soeharto, dan yang ketiga itu Pak Aha Nasution ya, yang selamat pada peristiwa G30 SPKI. Seperti itu. Nah, ini adalah Jenderal Urip Sumoharjo tadi, dan ini adalah Nah, ini adalah Jenderal Sudirman ya. Ya sudah familiar lah kalau sama Pak Dirman mah. Next. Nah, ini TKR akhirnya menjadi TRI, kemudian jadi TNI. Jadi sebelum akhirnya sekarang jadi TNI itu, sebelumnya ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana TNI dan Polri itu masih dalam satu badan. Ini terjadi banyak pergantian nama teman-teman, dari BKR, TKR, TRI, ABRI, baru TNI. Nah, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat jenderal. Luar biasa, langsung jenderal ya. Kemudian Januari 1946, TKR ini dirubah menjadi TRI atau Tentara Rakyat Indonesia, untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia ini punya tentara loh gitu, yang resmi kepada sekutu maupun Belanda. Kemudian pada 5 Mei 1947, pemerintah mempersatukan TRI dengan laskar-laskar yang tadi membentuk pasukannya sendiri teman-teman dalam satu wadah, yang kemudian diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai Tentara Nasional Indonesia. Nah, kita sampai juga ini adalah proses pelantikan Pak Dirman sebagai Panglima TKR ya, di istana pada waktu itu. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Jadi materi kita sudah habis untuk sesi kali ini. Selanjutnya silakan ikuti instruksi dari guru Anda ya. Sampai jumpa di sesi di episode pembelajaran sejarah di channel Primo Historia ini selanjutnya. Mohon maaf kalau Bapak ada salah-salah kata dan kurang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.